Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apa kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kawan-kawan berada ya. Baiklah kawan-kawan, perkenalkan nama saya Dedi Yonaria, Agent of Gold dari Kota Pekanbaru. Pada hari ini kita akan membahas putar dunia emas. Namun sebelumnya kawan-kawan, ada baiknya kita berdoa. Semoga Allah membersamai kita dan materi ini yang akan saya sampaikan nanti memberikan manfaat kepada kawan-kawan semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah kawan-kawan, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang seputar dunia emas dengan tema hal menarik dunia emas kawan-kawan sekalian. Namun sebelumnya kawan-kawan sekalian, saya ingin menanyakan ke kawan-kawan sekalian apa saja yang terjadi di lapangan atau yang kawan-kawan rasakan saat ini. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian. Saya bantu ya. Mungkin kawan-kawan belum memahami dua hukum menarik di dunia emas yang memudahkan nantinya untuk kita bersiar kawan-kawan sekalian. Mungkin saja masalah yang kawan hadapi adalah masih bingung nih menjelaskan perbedaan menabung emas fisik atau digital. Kemudian, ini yang menarik kawan-kawan sekalian. Konsumen ini merasa rugi kawan-kawan ketika harga emasnya turun. Baiklah kawan-kawan, apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari materi ini setelah kita mengetahui masalah yang kita hadapi kawan-kawan sekalian? Yang pertama, manfaatnya adalah kita bisa memahami dua hukum menarik di dunia emas sebagai kekuatan siar kita nantinya kawan-kawan sekalian. Yang kedua kawan-kawan, kita memahami menabung emas fisik dan digital secara lebih mendalam lagi kawan-kawan sekalian. Namun di sini saya akan memfokuskan poin pembahasan materi kita ini dalam dua poin. Yang pertama, dua hukum emas, dan poin yang kedua, untung rugi emas fisik dan digital kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, kita masuki pembahasan ke poin yang pertama ya, yaitu dua hukum emas. Nah, apa saja dua hukum emas itu kawan-kawan sekalian? Yang pertama adalah hukum reverse price dan yang kedua adalah hukum pengali. Oke, kita masuki yang pertama. Apa yang dimaksud dengan reverse price atau harga balik? Reverse price adalah kondisi harga barang dan impian yang semakin murah dari waktu ke waktu jika dibeli dengan emas kawan-kawan sekalian. Menarik bukan? Nah, apa contohnya daripada reverse price ini kawan-kawan sekalian? Nah, jika kawan-kawan ingin umroh atau kawan-kawan ingin naik haji, itu tentu ada biayanya. Nah, satu contoh biaya ONH atau ongkos naik haji ya kawan-kawan sekalian. Seperti kita ketahui contohnya kawan-kawan di tahun 2005 itu kawan-kawan ya, untuk biaya ONH atau ongkos naik haji itu 23,5 juta. Jika kita konversikan ke dalam emas, maka emas pada saat itu di tahun 2005 1 gram emas itu adalah seharga 135.000. Jadi kalau kita konversikan 23,5 juta ke dalam bentuk emas, kita akan mendapatkan 174 gram emas kawan-kawan sekalian. Nah, seperti kita ketahui kawan-kawan sekalian, ongkos naik haji itu dari tahun ke tahun selalu meningkat kawan-kawan sekalian. Di tahun 2005 tadi ongkos naik haji adalah 23,5 juta, maka di tahun 2020 ya sebelum
pandemi Corona kemarin ya kawan-kawan sekalian, itu senilai ongkos naik hajinya 35,2 juta kawan-kawan sekalian. Nah, bagaimana kalau kita konversikan ke dalam bentuk emas? Pada saat itu, emas di tahun 2020 1 gramnya adalah lebih kurang 1 juta. Maka, emas yang kita butuhkan adalah sekitar 35 gram emas kawan-kawan sekalian. Nah, di sini bisa kita ketahui, ongkos naik haji semakin lama semakin naik, semakin mahal. Ya kawan-kawan sekalian. Sementara kalau kita konversikan dalam bentuk emas, justru ongkos naik haji itu semakin lama semakin murah kawan-kawan sekalian. Artinya apa? Artinya kawan-kawan sekalian, dengan kita menabung atau kita konversikan atau kita sandingkan biaya atau ongkos naik haji itu jauh lebih murah dengan menggunakan emas. Oke, ini saya beri contoh selanjutnya ketika kita ingin umroh nih kawan-kawan. Nah, sama seperti tadi ongkos umroh itu contohnya di tahun 2017 ya kawan-kawan sekalian, itu kita butuh biaya untuk umroh itu sekitar 21 juta. Nah, pada saat itu harga emas 650.000 kawan-kawan sekalian. Sehingga kalau kita konversikan dengan emas, itu jumlah gram emas yang kita butuhkan adalah 32 gram emas. Nah, sama dengan naik haji, di umroh juga kawan-kawan sekalian, itu mengalami peningkatan ongkos untuk umroh dari 21 juta di tahun 2017, di tahun 2020 ongkos untuk umroh atau biaya umroh itu 25 juta kawan-kawan sekalian. Nah, di saat tahun 2020 25 juta, jika kita konversikan dengan emas, pada saat itu emas harganya 1 juta, maka kawan-kawan sekalian, emas yang kita butuhkan hanya 25 gram. Sehingga kelihatan ya kawan-kawan sekalian, dari harga umroh dengan menggunakan uang itu semakin lama semakin meningkat. Nah, dengan emas itu semakin lama semakin menurun biayanya. Sama tadi seperti ongkos naik haji. Ya kawan-kawan sekalian. Baik. Kita beri contoh yang lain ya kawan-kawan sekalian ya. Nah, jika kawan-kawan misalnya ingin membeli mobil ya kawan-kawan. Ini contohnya saja ya kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bisa membeli mobil. Itu di tahun 2015 kalau kawan-kawan membeli mobil contohnya Toyota Rush, itu harganya 233 juta kawan-kawan sekalian. Nah, emas yang dibutuhkan kalau kita konversikan ke emas, pada situ harga emas adalah 540.000 per gram di tahun 2015. Maka jika kita konversikan ke dalam emas menjadi 431,5 gram emas yang kita butuhkan. Sementara kawan-kawan sekalian, jika kita tunda pembelian mobil di tahun 2015 di Toyota Rush, kita tunda, kita beli mobil di tahun 2020, mobil yang sama dengan Toyota Rush tersebut, itu harganya naik teman-teman, dari 233 juta menjadi 255 juta, dan emas yang kita butuhkan justru turun 255 gram. Artinya apa? Teman-teman sekalian, pada saat itu harga emas itu 1 juta di tahun 2020. Maka emas yang kita butuhkan adalah 255 gram. Artinya apa kawan-kawan sekalian? Nah, dengan mengkonversikan atau menyandingkan dengan emas, harga mobil dengan emas semakin turun dari 430,5 gram menjadi 255 gram saja. Bahkan kawan-kawan sekalian, kawan-kawan bisa membeli mobil yang lebih baik, yang lebih mahal jika dikonversikan dengan emas tadi 431,5 gram emas. Jika kita konversikan ke 1 juta di tahun 2020 harga emas per gram, itu sudah mendapatkan 431,5 juta lebih untuk mobil yang lebih mahal dari yang kawan-kawan inginkan. Nah, jelas ya kawan-kawan ya. Dari situ kita bisa
mengambil kesimpulan nih kawan-kawan, apa pentingnya kita memiliki atau memahami hukum reverse price atau harga balik? Yang pertama kawan-kawan sekalian, untuk bisa mencapai impian menjadi lebih cepat, iya kan? Jadi kawan-kawan jika memiliki keinginan untuk naik haji, umroh, atau ingin membeli rumah atau membeli mobil, itu akan lebih cepat tercapai kawan-kawan sekalian dengan kita mengkonversikan dengan emas. Kemudian yang kedua kawan-kawan sekalian, apa pentingnya kita memahami hukum reverse price? Yaitu memotivasi untuk semangat menabung nih kawan-kawan sekalian. Di mana menabung emas, ya, semangat kita untuk memotivasi kita untuk semangat menabung emas. Artinya kawan-kawan sekalian, gaji atau pendapatan yang kita dapat itu kita sisihkan, bukan kita sisakan. Seperti apa yang disampaikan oleh salah satu orang terkenal di Hong Kong, yaitu Lee Kai-shing, yaitu kita menyisihkan pendapatan atau tabungan kita ke dalam 5 hal. Yang pertama, 60% untuk kebutuhan pokok, dan 10% untuk nabung, 10% untuk lifestyle, 10% untuk ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan 10% untuk darurat. Nah, salah satunya kita menyisihkan 10% untuk menabung. Kalau lebih itu lebih baik lagi kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian apa pentingnya lagi kawan-kawan sekalian dari kita memahami hukum reverse price atau harga balik ini? Memiliki tujuan dalam menabung emas. Nah, jadi kita harus punya tujuan kawan-kawan sekalian. Untuk apa kita menabung emas ini? Ya, seperti tadi tujuan kita misalnya untuk pendidikan sekolah anak-anak, untuk umroh, naik haji, beli rumah dan lain sebagainya. Nah, emas ini tidak akan kita jual sebelum impian kita tercapai kawan-kawan sekalian. Dan kalau kita butuh dana, itu bisa dengan kita menggadaikan, tapi gadai syariah atau RAN. Dan itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya kawan-kawan sekalian ya. Terus apa lagi kawan-kawan sekalian? Yang selanjutnya adalah membuktikan emas adalah tabungan terbaik untuk mencapai impian dibandingkan dengan uang kertas. Jadi jelas ya kawan-kawan sekalian, emas sendiri sebagai tabungan terbaik karena emas tidak mengalami inflasi, di mana uang kertas mengalami inflasi. Artinya emas cenderung semakin lama semakin naik, sementara uang semakin lama daya belinya atau nilainya semakin turun kawan-kawan sekalian. Nah, yang jadi pertanyaan ini kawan-kawan sekalian, mengapa bisa terjadi reverse price? Apa yang menyebabkan terjadi reverse price ini kawan-kawan sekalian? Jadi terjadinya reverse price dikarenakan kenaikan harga emas yang semakin lama semakin mahal, atau daya beli uang itu sendiri yang turun kawan-kawan sekalian. Impian Anda dan keluarga Anda kawan-kawan sekalian akan lebih cepat terwujud jika menabungnya dalam bentuk emas. Maka di sini kita butuhkan konsisten dalam menabung emas kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, paham ya sampai di sini? Selanjutnya, hukum yang kedua adalah hukum pengali. Nah, apalagi nih, apa yang dimaksud dengan hukum pengali? Hukum pengali adalah suatu kondisi di mana semakin banyak emas, maka semakin besar keuntungan dan manfaat yang didapatkan ketika terjadi perubahan kawan-kawan sekalian. Nah, contohnya, kita ambil contoh yang termudah ya kawan-kawan ya. Contohnya kita ambil di harga emas EOA Gold di Daily Update tanggal 9 September tahun 2020. Pada saat itu emas 1 gram senilai 1.026.000. Nah, keesokan harinya pada tanggal 10 September itu terjadi kenaikan harga emas 1 gramnya menjadi 1.036.000. Berarti ada selisih kenaikan 10.000. Nah, jika kawan-kawan memiliki
10 keping emas dikali 10.000 kan kawan sudah untung 100.000. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan memiliki 100 keping, 100 gram emas? Itu satu hari sudah mendapatkan keuntungan 1 juta. Nah, dahsyat ya kawan-kawan sekalian, luar biasa. Kemudian kawan-kawan, kita ambil contoh yang lain. Contohnya Pak Budi dan Pak Andi. Di tahun 2017, April 2017, mereka sama-sama punya keinginan untuk umroh nih kawan-kawan ceritanya. Mereka, yang Pak Budi dan Pak Andi, keduanya dalam kondisi yang sama, mengalami PHK, kemudian mendapatkan gaji dan pesangon sekitar 15 juta di tahun 2017 bulan April. Nah, Pak Budi mengkonversikan uangnya 15 juta untuk biaya umroh ke dalam emas, ya, dikonversikan ke dalam emas. Pada saat itu harga emas 591.000 kawan-kawan sekalian, sehingga dikonversikan ke dalam emas. Pak Budi menyimpannya emas ke dalam menyimpan uangnya 15 juta ke dalam emas 26,7 gram emas yang didapat. Sementara Pak Andi itu 15 jutanya ditabung kawan-kawan sekalian di bank. Nah, kita ketahui sendiri bahwa menabung di bank itu ada banyak biaya yang dipotong, seperti biaya pajak, bunga setelah pajak, belum lagi administrasinya, sehingga di bulan Agustus 2020 mereka sama-sama ingin umroh, dan pada saat itu biaya umroh 25 juta. Nah, di sini di mana kawan-kawan yang lebih menguntungkan dalam menyimpan? Apakah Pak Budi yang menyimpan dalam bentuk emas atau Pak Andi yang menyimpan uang di bank, tabungan di bank? Nah, Pak Budi yang menyimpan uangnya dalam bentuk emas atau dikonversikan dalam bentuk emas 26,7 gram, itu dikonversikan dengan emas di bulan Agustus 2020, yaitu sekitar 1.050.000, maka Pak Budi mendapatkan emasnya itu senilai dengan 28 juta, sehingga biaya umroh tadi bisa dicapai. Bahkan kelebihan 3 juta. Ya, bisa saja nanti untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah sisanya. Nah, sementara Pak Andi yang tadinya tetap kekeh menyimpan tabungan di bank, ternyata hasil akhirnya malah berkurang menjadi 14.900.000 karena banyaknya potongan tabungan di bank tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa menabung emas akan membuat impian kawan-kawan atau kita semua itu lebih cepat tercapai. Jelas ya kawan-kawan sampai di sini? Nah, ketika harga emas terjadi kenaikan, maka kita akan mendapatkan dua hal kawan-kawan sekalian. Pertama, keuntungan atau nilai aset kita naik, dan manfaat impian lebih mudah tercapai karena adanya hukum pengalih tersebut kawan-kawan sekalian. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana jika harganya turun? Nah, ini jadi pertanyaan menarik. Apakah Pak Budi yang menyimpan emas tadi akan rugi? Atau Pak Andi juga semakin rugi? Nah, jawabannya di sini kawan-kawan sekalian. Sekalipun harga emas itu turun, Pak Budi tetap untung kawan-kawan sekalian. Karena modal saat membelinya pun lebih rendah dari nilai aset akhirnya. Sementara Pak Andi yang menyimpan itu semakin rugi, karena nilai asetnya atau daya beli uangnya semakin turun. Nah, di situ perbedaannya kawan-kawan sekalian. Jadi ketika harga emas terjadi penurunan, maka kita mendapatkan dua hal kawan-kawan sekalian, yaitu pengurangan keuntungan atau nilai aset
dan manfaat atau impian terjaga dari inflasi. Nah, itulah keuntungan yang kita dapatkan kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, sudah jelas sampai di sini? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan kawan-kawan sekalian. Kita lanjutkan ke poin pembahasan yang kedua, yaitu emas fisik dan emas digital. Apa untung ruginya? Apa yang dimaksud dengan emas fisik? Nah, emas fisik ini emas yang bentuk dan wujudnya bisa dipegang secara langsung. Nah, ini contohnya ya kawan-kawan sekalian ya. Nah, seperti emas EWA Gold. Ini wujud dan fisiknya bisa kita pegang. Oke kawan-kawan, jelas? Nah, sementara emas digital merupakan emas yang bentuk dan wujudnya tidak bisa dilihat, hanya berbentuk nominal atau angka-angka secara komputerisasi kawan-kawan sekalian. Nah, apa perbedaan harga emas EWA Gold contohnya versus digital? Nah, contoh kalau emas EWA Gold seperti ini ya kawan-kawan sekalian. Contohnya harga 1 gramnya pada saat itu 1.024.000. Nah, itu kita tidak dikenakan pajak atau biaya cetak, karena itu sudah ditanggung oleh perusahaan. Sementara kalau kita beli emas digital, contohnya memang di awalnya murah 978.000. Namun setelah kena pajak 8.802, kemudian biaya cetaknya 100.000 lebih kurang ya per gram, itu harga akhirnya justru lebih mahal, menjadi 1.086.802. Jadi emas EWA Gold secara data memiliki harga yang bagus dan bisa langsung diterima fisik emas, serta konsumen merasakan efisiensi waktu dan tenaga kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian keamanan dan risiko. Apa bedanya emas fisik, contohnya emas EWA Gold ini, dibandingkan dengan emas digital? Oke, secara risiko sama-sama risiko hilang. Namun, di emas fisik atau emas EWA Gold itu meminimalisir kehilangan dengan menyimpan di tempat yang aman. Sementara emas digital di luar kendali pemilik, karena emas tidak di tangan kita kawan-kawan sekalian. Kemudian, emas fisik atau emas EWA Gold, jika perusahaan bangkrut, aset kita sudah di tangan. Sementara emas digital, jika perusahaan bangkrut, emas tidak di tangan alias hilang. Sia-sia kawan-kawan sekalian. Kemudian, di emas fisik atau emas EWA Gold tidak terpengaruh dengan gangguan sistem. Sementara emas digital pasti terpengaruh dengan gangguan sistem. Kemudian dari cara regulasi beli emasnya di emas fisik atau EWA Gold contohnya, itu konsumen langsung bisa membeli ke agent atau ke member of gold dan menerima emasnya langsung. Jadi membeli emas fisik sangat mudah dan bisa langsung mendapatkan emasnya. Sementara regulasi emas digital itu cukup panjang, mulai dari konsumen, daftar akun dulu kawan-kawan sekalian, mengisi form, mengisi keranjang belanja, kemudian baru mensaldokannya. Jadi sangat panjang regulasinya. Nah, bagaimana dengan regulasi pencairannya? Di emas digital kawan-kawan sekalian, untuk mencairkannya itu menjual tabungan emasnya harus memenuhi minimal paling kurang 1 gram dan maksimal 100 gram dalam 1 hari baru bisa dicairkan. Yang kedua, jika ingin tabungan emas dicairkan menjadi fisik emas, maka perlu biaya tambahan untuk cetak emasnya yang disesuaikan dengan berat emas kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian tidak ada fasilitas pengiriman fisik emas ke konsumen, jadi harus ambil ke outlet. Ya, berbeda dengan emas EWA Gold. Ini bisa agentnya atau member of gold-nya mengantar ke konsumen. Jadi sangat dimudahkan kawan-kawan sekalian. Nah, dari sini kawan-kawan bisa memilih mau pilih emas yang mana. Emas fisik
seperti EOS Gold ini atau emas digital? So pasti kawan-kawan memilih emas fisik atau emas EOS Gold. Baiklah kawan-kawan, terima kasih sebelumnya atas perhatian kawan-kawan sekalian. Sebelum kita mengakhiri materi ini, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.